Yang pertama itu ada 5 revolusi perkembangan komunikasi massa. Yang pertama itu ada The Age of Signs and Signals, di mana kita masih menggunakan gerakan isyarat yang dikenal dengan sebagai komunikasi nonverbal. Yang kedua itu ada The Age of Speech and Language. Di sini kita udah menggunakan percakapan dan bahasa sebagai alat komunikasi kita. Yang ketiga itu ada the age of writing, di mana di zaman ini kita sudah menggunakan tulisan sebagai alat kita berkomunikasi. Yang keempat itu ada the age of print. Jadi di zaman ini kita sudah menggunakan media cetak sebagai alat komunikasi, dan di akhir abad 19 itu mulai muncul beberapa bentuk media cetak kayak surat kabar, buku, majalah, dan lain-lain. Yang kelima ada the age of communication. Nah, di zaman inilah kita udah menggunakan media massa sebagai alat berkomunikasi. Hingga saat ini, internet itu udah mampu membuat penyebaran informasi ke seluruh dunia. Nah, yang kedua itu ada arti penting komunikasi massa menurut McQuail 1987. Jadi, media merupakan industri yang berubah dan berkembang, yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Terus media massa ini merupakan sumber kekuatan dan alat kontrol. Yang ketiga, ada komponen-komponen komunikasi massa. Yang pertama itu ada komunikator. Jadi komunikator ini merupakan gabungan dari berbagai individu dalam sebuah lembaga media massa. Komunikator dalam komunikasi massa bersifat mencari hubungan, mencari keuntungan, bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi menjadi dasar pembentukan organisasi. Terus ada yang kedua itu ada isi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada berita dan informasi, kedua itu analisis dan interpretasi, ketiga itu pendidikan dan sosialisasi, keempat itu hubungan masyarakat dan persuasi, yang kelima itu iklan dan bentuk penjualan lainnya. Terus ada audiens. Jadi audiens ini kita kenal sebagai khalayak. Ada 5 karakteristik. Yang pertama itu khalayak cenderung individu yang punya ketertarikan untuk berbagi pengalaman. Terus yang kedua itu khalayak cenderung besar dan terbagi di berbagai macam titik. Yang ketiga itu bersifat heterogen. Jadi media massa ini nggak mengenal ekonomi sosial. Yang keempat itu ada khalayak cenderung anonim. Jadi walaupun mereka nggak saling kenal, tetapi mereka tuh membaca berita yang sama. Yang kelima itu khalayak secara fisik dipisahkan dengan si komunikator. Terus ada umpan balik. Jadi dalam komunikasi massa ini, umpan balik ini terjadi secara tidak langsung. Misalnya letter to the editor. Jadi terus ya ada gangguan saluran. Jadi gangguan saluran ini misalnya ada masalah cetak, gangguan gelombang, dan lain sebagainya. Terus ada gangguan semantik. Jadi gangguan ini tuh gangguan yang berhubungan dengan bahasa yang diakibatkan oleh pengirim dan penerima si pesan itu sendiri. Terus ada gatekeeper. Gatekeeper itu mereka yang tugasnya itu untuk mempengaruhi informasi itu dalam media massa. Jadi gatekeeper lah yang memberikan izin untuk tersebarnya sebuah berita. Terus ada pengatur. Pengatur ini adalah kelompok yang secara tidak langsung ikut dalam mempengaruhi proses aliran pesan media massa. Terus ada filter. Jadi filter ini diibaratkan sebuah kacamata kerangka pikir melalui mana audiens itu dapat menerima pesan. Terus yang keempat itu ada efek komunikasi massa. Ada 4 efek nih. Ada efek kognitif. Efek kognitif itu biasanya berupa data atau gambaran mengenai suatu benda yang sebelumnya belum pernah dikunjungi secara langsung oleh si komunikan. Terus yang kedua itu ada efek afektif, jadi berkaitan dengan perasaan atau emosi. Jadi ketika komunikator menyampaikan pesan akan menimbulkan perasaan tertentu ke komunikan. Terus yang ketiga itu ada efek konatif. Efek konatif ini berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Nah, yang keempat itu efek konatif, jadi merupakan efek yang timbul dari perpaduan efek kognitif dan afektif. Ada juga nih efek behavioral. Jadi efek terjadi pada tiap individu dan akan berbeda dengan individu lainnya. Terus kita ada Melvin ini mengkaji interaksi khalayak terhadap isi media. Yang pertama itu individual difference
perspektif. Jadi nggak ada audiens yang relatif sama. Jadi pengaruh media massa itu pada masing-masing individu itu berbeda. Terus yang kedua itu ada sosial kategoris perspektif. Jadi ini tuh memberi kecenderungan yang norma, sosial, dan sikap yang sama. Terus yang ketiga itu ada social relation perspektif. Jadi hubungan secara informal mempengaruhi audiens dalam merespon pesan media massa. Terus ada tipologi aktivitas audiens yang dibentuk melalui 2 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi orientasi, itu selektif terhadap media, keterlibatan dan kegunaan. Terus yang kedua itu ada dimensi temporal. Jadi dimensi yang menjelaskan aktivitas audiens dilihat sebelum, selama, dan sesudah terapan. Jadi inilah beberapa resum mata kuliah komunikasi massa yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih.